Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik, yang kebaikannya tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih mencurahkan selalu nikmatnya kepada kita, baik nikmat fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, maupun nikmat batin termasuk hidayah kepada Islam dan Sunnah, yang itu tidak bisa kita nilai dengan dunia dan seisinya. Karena barang siapa yang ditunjuki Allah Ta'ala kepada tauhid dan sunnah dan diberi hidayah itu sampai ajal menjemputnya, maka sungguh hidupnya yang sebentar ini akan mengantarkan kepada nikmat yang kekal abadi, yakni surga Allah Ta'ala. Sebaliknya, walau seorang hamba diberi limpahan harta yang luar biasa banyaknya pada pandangan manusia, tapi kalau tidak diberi hidayah kepada Islam dan Sunnah, maka hidupnya yang sementara dan sebentar ini hanya mengantarkannya kepada siksa yang kekal abadi. Karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat hidayah, dan berusaha terus menjaga hidayah ini dan terus menyiraminya dengan kalam Allah dan kalam Rasulnya, agar kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang memang benar-benar mengharapkan hidayahnya dan benar-benar berusaha meniti petunjuk sehingga layak mendapatkan ijabah berupa petunjuk darinya. Allah Ta'ala sudah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meniti di atas jalan kami, maka niscaya kami tunjukkan jalan kami. Dan Allah juga mengatakan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang berusaha menyesuaikan diri dengan petunjuk, niscaya Allah tambah kepada mereka petunjuknya, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Jadi kunci untuk mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Ta'ala dan diberikannya ketakwaan adalah berusaha semaksimal kemampuan yang Allah berikan untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk yang sudah disampaikan di dalam kitabnya dan melalui utusannya. Dan alhamdulillah kita termasuk hamba yang masih bersemangat terus untuk menambah pengetahuan dari kalam Allah dan kalam Rasulnya, sehingga kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba yang terus ditambahi hidayah olehnya, sehingga bisa semakin baik di dalam beragama ini, semakin baik secara zahir maupun batin di dalam berislam, dan mudah-mudahan sewaktu-waktu ajal menjemput kita, kondisi kita lagi bagus-bagusnya di atas Islam secara zahir maupun batin, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khitam dan di akhirat bisa selamat dari siksaan dan masuk ke dalam surga Allah Darussalam yang penuh kenikmatan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita malam ini mengkaji nama Allah Al-Khabiru. Al-Khabiru
Al-Khabir. Dan nama Allah Al-Khabir ini tersebut di banyak ayat. Di antaranya dalam firman-Nya surat At-Tahrim ayat 3, qala nabba'ani al-alimul khabir. Nabi mengatakan nabba'ani al-alimul khabir, yang memberitahu aku adalah Allah yang maha tahu, yang maha berilmu, lagi maha tahu. Dan juga Allah Ta'ala menyebutkan nama Dia Al-Khabir di dalam surat Al-An'am ayat 73. Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Allah lah yang mengetahui segala yang gaib dan segala yang nampak, dan Dia itu maha hikmah lagi maha khibrah, maha hikmah, al-hakim, dan Dia al-khabir. Dua ayat ini yang jelas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama al-alim, memiliki nama al-khabir, memiliki nama alimul ghaib, yakni nama murakkab alimul ghaib, dan juga alimul ghaibi wasyahadah, dan memiliki nama al-hakim yang dahulu sudah kita kaji nama Allah al-hakim ini, kemudian nama al-khabir. Kemudian apa makna al-khabir pada haknya Allah Ta'ala? Al-khabir diartikan oleh para ulama alladzi intaha ilmuhu ilal ihatah bi bawatinil asya' wa khafayaha kama ahata bi dhawahiriha, yakni zat yang ilmunya, pengetahuannya itu mencapai puncaknya kesempurnaan, dan puncaknya meliputi yang paling dalamnya dari segala sesuatu, dan apa yang tersembunyi dari segala sesuatu, sebagaimana ilmunya juga meliputi zahirnya segala sesuatu. Jadi pengetahuan Allah itu benar-benar sempurna dalam meliputi segala sesuatu, dan peliputan ilmu Allah terhadap segala sesuatu tidak hanya meliputi zahirnya, tapi juga meliputi batinnya, meliputi segala yang ada di dalam segala sesuatu. Di dalam gunung itu ada apa saja, gunung A, gunung B, gunung C, dengan segala warnanya. Di dalamnya kandungannya apa saja. Gunung A itu mengandung emas atau tidak. B mengandung, kalau mengandung emas berapa? Totalnya berapa? Mengandung tembaga apa tidak? Mengandung perak apa tidak? Allah tahu serinci-rincinya karena Allah yang mencipta semuanya. Bahkan segala sesuatu di dalamnya ada apanya, di dalam setiap batu itu ada apa saja di dalamnya. Allah tahu karena Allah yang mencipta setiap bagian, bahkan setiap atom pada setiap ciptaan itu. Setiap sel pada tubuh manusia, sel tulang jumlahnya berapa, sel kulit jumlahnya berapa, pada setiap orang yang tentu berbeda jumlahnya sesuai ukuran orangnya, Allah tahu semuanya. Dan juga apa yang disembunyikan oleh hati manusia berupa rahasia-rahasia setiap orang, berupa keinginan setiap orang, berupa harapan setiap orang, berupa niat setiap orang. Dia alimum bidzati sudur, maha tahu segala apa yang di dalam dada setiap hambanya. Karena itu Dia adalah Al-Khabir yang hakiki, tidak hanya sebutan sebagaimana manusia. Kalau manusia disebut khabir,
itu artinya yang punya banyak pengalaman, banyak pengetahuan karena banyak pengalaman. Dan namanya pengalaman itu tentu setiap orang terbatas, sangat terbatas. Sehingga khabir ketika disebutkan untuk manusia itu hanya semu dan nisbi dan tidak ada apa-apanya dibandingkan khibrahnya Allah Ta'ala. Kalau Allah itu tidak bisa disebut mengetahui karena pengalaman, karena Allah Ta'ala pengetahuannya sudah sempurna sejak awal. Pengetahuan Allah bahkan tidak pernah bertambah. Kalau manusia dengan tambah pengalaman, tambah ilmunya. Tapi kalau Allah Ta'ala ilmunya tidak pernah bertambah karena sudah sempurna sejak awal. Bahkan pengetahuan Allah terhadap segala apapun yang belum terjadi itu pengetahuan yang pasti dan sangat rinci, serinci-rincinya. Besok berapa manusia yang akan terlahir seluruh dunia ini? Allah tahu secara pasti. Bukan perkiraan, tapi secara pasti. Berapa yang bayi laki-laki yang lahir besok, berapa bayi perempuan yang lahir besok. Kemudian nasib setiap bayi yang dilahirkan bagaimana, selama hidupnya akan mengambil jalan apa, jalan takwa apa jalan durhaka, apa saja sepanjang hidup masing-masingnya itu yang diinginkannya, dan mana yang dikehendaki hamba-hambanya nanti, yang Allah kehendaki juga sehingga terjadi, dan mana dari kehendak hamba-hambanya nanti yang tidak Allah kehendaki sehingga tidak terjadi. Allah sudah tahu semuanya. Allah sudah tahu semuanya. Pengetahuan Allah benar-benar pada puncak kesempurnaan, bahkan tidak hanya mengetahui zahirnya, tidak hanya meliputi zahirnya setiap ciptaannya, tapi juga zahir batinnya. Itulah makna al-khabir. Makna al-khabir. Dan kalau kita mengimani nama Allah al-khabir dan sifat Allah al-khibrah, maka kita yakin bahwa Allah itu khabirun bi ibadihi jami'ihim minal malaikah wal jin wal ins wa ghairihim la yakhfa 'alaihi khafiyah minhum. Allah benar-benar maha tahu kepada seluruh hambanya, seluruhnya, baik hamba itu berupa malaikat ataupun jin ataupun manusia dan binatang dan selain mereka. Tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah dari mereka. Bahkan tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Ta'ala. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Khabir, man alima anna Allah subhanahu khabirun bidzalika kullih wa amana bih imanan la raiba fih raqaba rabbah wartada'an dzambih. Orang yang benar-benar tahu dan yakin bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu dan beriman dengan keimanan yang tidak ragu sedikit pun di dalam keimanannya bahwa Allah itu benar-benar khabir, pasti merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala dan pasti mencegah diri dari melakukan dosa-dosa. Kenapa? Karena fa'ilmuna bi annahum muttali'un ala ma nasna'u yadfa'una ila tashihi nawayana wa ghaddi absarina wa hifdhi furujina wa asma'ina wa alsinatina wa hifdhi jawarihina kulliha an kulli ma yuskhituhu subhanah.
pengetahuan kita bahwa Allah itu selalu melihat kita, mengetahui segala apa yang kita perbuat, tentu itu akan mendorong kita untuk selalu meluruskan niat kita, membetulkan niat kita, dan juga menundukkan pandangan kita, menjaga farji kita, menjaga pendengaran kita dan lisan kita, dan juga kita pasti menjaga seluruh anggota badan kita dari segala apa yang bisa membuat Allah murka. Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari pengetahuan Allah, dan Allah Ta'ala tidak pernah melupakan apa yang Dia ketahui dari kita, dan Allah akan mengadili kita atas dasar apa saja yang telah kita lakukan, baik dilakukan oleh hati kita berupa amalan hati, ucapan hati, atau oleh lisan kita dan anggota badan kita. Allah tidak pernah melupakan apapun yang muncul dari kita. Kemudian inna hukmahu subhanah bihilakil mujrimin wal usah mabniyun ala khibratihi bihim wa bimartagabuhu minadh dhunubi wal athami wal ma'asi. Kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Khabir, maka kita tahu bahwa keputusan Allah untuk membinasakan orang-orang yang durhaka dan para ahli maksiat, keputusan itu benar-benar dibangun di atas pengetahuan yang hakiki dari Allah Ta'ala terhadap mereka. Dan karena benar-benar Allah tahu segala apa yang mereka melakukan berupa dosa-dosa dan kemaksiatan, dan bahkan Allah tahu bahwa mereka memang berhak dihukum, bahkan Allah tahu bahwa mereka itu di antara mereka ada yang akan bertobat dan ada yang tidak mau bertobat sampai matinya. Allah tahu. Ketika Allah Ta'ala menenggelamkan manusia seluruh dunia selain yang naik kapal Nabi Nuh alaihi salam, karena Allah tahu bahwa selain yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam tidak akan ada lagi yang beriman. Allah tahu persis, Allah tahu secara pasti. Walau seandainya didakwai lagi, lebih lama lagi, atau ditambahi lagi Rasul yang baru yang mendukung Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwai mereka, tetap saja mereka tidak akan beriman. Allah tahu itu, sehingga Allah membinasakan mereka. Dan semua dosa hamba diketahui oleh Allah Ta'ala, dan Allah tahu sebesar apa dosa itu. Karena perbuatan dosa yang sama, ukuran dosanya tidak sama kalau pelakunya berbeda. Karena dorongan kepada dosa setiap orang itu enggak sama. Semakin kecil dorongan kepada dosa, kok hamba itu tetap melakukannya, maka semakin besar dosanya. Karena itu zinanya orang yang sudah tua usia dibandingkan yang masih muda usia jauh lebih besar yang sudah tua usia. Karena dorongan kepada zina bagi orang yang sudah tua usia itu kecil, sementara yang masih muda usia besar. Maka kalau dorongannya kecil tetap melakukannya, berarti penentangannya kepada Allah itulah yang lebih besar. Menzinai, sama-sama zina, menzinai wanita yang cantik dengan menzinai wanita yang
tidak cantik, maka lebih besar dosanya menzinai wanita yang tidak cantik. Karena harusnya dorongan kepada zina itu lebih kecil. Tapi kok tetap melakukan, maka berarti penentangannya kepada Allah itulah yang lebih besar. Ya. Maka Allah tahu semuanya itu. Dan Allah tidak salah dalam memberi atau dalam mengukur dosanya. Karena Allah Maha Adil dan tidak pernah mendolimi hambanya walau sekecil apapun kedoliman. Dia Maha Adil, tidak sekedar adil tapi sempurna dalam sifat adil. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan cukuplah Allah sebagai yang maha tahu terhadap dosa-dosa seluruh hambanya. Karena itu melakukan dosa sekecil apapun, walau dosa itu disembunyikan, walau enggak ada orang yang tahu, cukuplah Allah yang mengetahui. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Cukuplah Allah itu terhadap dosa-dosa seluruh hambanya itu mengetahuinya, sebagai zat yang mengetahuinya. Wa hadza jarin fi kulli ahkamihi wa aqdiyatihi. Dan ini berlaku pada semua ketentuan Allah dan keputusannya. Wa hadza yuthmiru fil qalbil al-itminan li ahkamihi subhanahu al-kauniyah. Dan ketika kita meyakini hal ini, maka hati kita menjadi lebih tenang ketika sudah bisa berpegang kepada ketentuan Allah, dan kita pun tenang ketika takdir itu terjadi sesuai keputusannya, karena Allah Ta'ala menetapkan segala sesuatu, baik hukum kauni yakni hukum takdir maupun hukum syar'i, semuanya atas dasar pengetahuan yang sempurna. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Wali'annahu subhanahu yastawi indahu israrana al-qawla aw jahrana bihi fahuwa alimun bidhati sudur fa innal alim bi anna allaha khabirun bi ilmihi adh-dhahir wal batin yadfa'uhu ilmuhu ila takhallus minal afatil batiniyah. Karena Allah Ta'ala dalam mengetahui semua apa yang dari kita, ini sama bagi Dia apakah kita merahasiakan ucapan atau mengeraskan ucapan, merahasiakan perbuatan atau menampakkannya. Semuanya Allah ketahui, sama bagi Dia untuk mengetahuinya. Karena Dia juga maha tahu segala apa yang ada dalam hati manusia atau seluruh hambanya. Maka orang yang tahu demikian tentu akan berusaha melepaskan diri, membersihkan diri dari segala penyimpangan hati, dari segala penyimpangan batin. Karena Allah tahu segala apa yang ada dalam batin manusia, sehingga tidak berani untuk mengikuti godaan riya. Karena riya itu syirik, walau syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya besar. Dosanya besar, bahkan menghapuskan amal yang kecampuran riya tersebut. Bahkan boleh jadi sudah amal yang kecampuran riya itu hapus, masih ada sisa dosa yang bisa merusak amal berikutnya. Dan juga kibr walau dalam hati, kesombongan walau dalam hati saja, itu tidak berani kita kalau tahu persis bahwa Allah Ta'ala itu khabir.
tidak berani memiliki benih kesombongan, apalagi ada ancaman dari Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat atom berupa kesombongan. Walau setitik bedak berupa kesombongan dalam hati yang mungkin kita sendiri kurang menyadari, Allah tahu. Dan ancamannya tidak bisa masuk surga. Karena al-kibru yunafi al-ubudiyah al-battah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa kesombongan dalam hati itu akan menghilangkan secara total pengabdian kepada Allah Ta'ala. Sikap mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang hakiki akan hilang kalau di dalam hati seorang hamba itu ada kesombongan. Karena itu iman pasti hilang dari hati yang di situ ada kesombongan. Al-iman wal kibru la yastami'ani fil qalbi abadan. Iman dan kesombongan tidak akan pernah berkumpul dalam satu hati selamanya. Selamanya tidak akan pernah berkumpul. Kalau ada kesombongan, imannya pasti hilang. Itu pasti. Karena itu, orang yang dalam hatinya ada iman walau seberat atom masih akan dikeluarkan dari neraka dan masih dimasukkan ke surga. Tapi orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau seberat atom tidak masuk surga. Ini menunjukkan betapa bahayanya penyakit hati. Dan orang yang tahu bahwa Allah itu alimum bidzati sudur, bahwa Allah itu al-khabir, maka dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh membersihkan hatinya dari segala penyakit hati, termasuk penyakit hasad juga, penyakit iri dengki, yang itu juga tersembunyi. Kadang teman dekatnya enggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sementara hasad itu dosanya sangat besar dan bertumpuk-tumpuk. Karena orang hasad itu termasuk orang yang hatinya tidak ridho kepada Allah dalam semua ketentuannya. Termasuk ketentuan memberi nikmat kepada siapa yang dia kehendaki. Orang yang hasad berarti tidak ridho kepada Allah dalam membagi rezeki, dalam membagi nikmat. Karena terbukti hatinya enggak senang kalau orang lain dapat nikmat. Padahal yang memberi nikmat itu Allah Ta'ala. Dan kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menolak. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau Allah tidak memberi, maka tidak ada yang bisa memberi. Karena itu hasad, itu juga membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Semakin besar hasad, semakin cepat ludes semua pahala yang telah dikumpulkan oleh seorang hamba. Dan itu semua diketahui Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang orang dekat tidak tahu, tapi Allah tahu. Sehingga kita tidak boleh merasa aman dari penyakit-penyakit hati seperti itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Khabir adalah al-id'an wal istislam li ahkamillah azza wa jal al-arif bima yasluhu li ibadihi minasyara'i allati tatadammanu ma yanfa'uhum wa yuslihu syu'unahum, yakni tunduk, berserah diri, tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah azza wa jal. Karena Allah itu Maha tahu segala apa yang maslahat untuk seluruh hambanya, berupa syariat apa saja yang maslahat untuk hamba, apa saja yang mengandung manfaat untuk hamba dan memperbaiki kondisi keadaan hamba.
Allah yang lebih tahu. Kita banyak nggak tahu apa yang paling maslahat untuk kita. Allah yang lebih tahu, dan Allah menetapkan segala ketentuan dan hukum dalam syariat, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita, untuk manusia. Maka ketika seorang menetapkan hukum menyelisih hukum Allah, berarti dia merasa lebih tahu daripada Allah tentang apa yang maslahat untuk manusia. Dan itu pengakuan yang keji, karena manusia itu bodoh, banyak dolimnya. Zoluman jahula itu sifat manusia yang Allah sebutkan. Banyak dolimnya dan banyak bodohnya, banyak enggak tahunya. Kalau toh tahu, sangat terbatas, dan itu pun tidak lengkap. Hanya tahu dari satu sisi maslahat, tapi tidak tahu mudaratnya. Tapi kalau Allah Ta'ala yang menetapkan hukum, maka pasti itulah yang paling maslahat untuk kehidupan manusia secara mikro maupun secara makro. Karena itu ridho kepada Allah dalam menetapkan segala ketentuan dalam syariatnya dan tunduk patuh kepada ketentuan Allah, itulah jalan orang beriman. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang beriman itu kalau sudah ada keputusan dari Allah atau Rasulnya, maka tidak punya pilihan lain kecuali menerima dengan penuh keridhaan dan dengan ketaatan kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Itulah diantara buah keimanan kepada nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir. Selanjutnya, nama Allah Ta'ala Al-Quddus. Nama ini termasuk nama yang wajib kita imani juga, kita tetapkan untuk Allah Ta'ala, karena Allah menetapkan nama Al-Quddusu di dalam kitabnya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Jum'ah ayat pertama, Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Bertasbih kepada Allah seluruh apapun yang di langit dan seluruh apapun yang di bumi. Yang Allah itu Al-Malik, sang raja yang hakiki, sang penguasa dan pemilik seluruh alam. Al-Quddus, yang maha suci. Yang maha suci. Al-Aziz, yang maha perkasa dan maha terhormat. Al-Hakim, lagi maha hikmah. Lagi maha hikmah. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah Ta'ala. Meskipun Allah katakan dalam ayat lain walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak faham tasbih mereka. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Malik, Al-Maliku, dan Al-Quddusu, dan Al-Azizu, dan Al-Hakimu. Ini semua harus kita imani dan kita tetapkan sebagai nama-nama Allah Ta'ala. Karena termasuk adab kepada Allah, akhlak kepada Allah adalah menetapkan untuk Allah seluruh nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa mengurangi sedikit pun, tanpa merubahnya sedikit pun, tanpa menyerupakan maknanya dengan makna yang ada pada makhluknya, tanpa membuat permisalan untuknya walau dalam satu sifat pun, dan tanpa menyerupakan dengan makhluk walau dalam satu sifat, dan tanpa menggambarkan bagaimana wujud sifatnya walau dalam satu sifat pun, dan tidak pula
mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah walau dengan satu sifatnya. Itu semua akhlak kepada Allah, dan timbangannya di hari akhir nanti itulah yang paling berat. Karena kata Nabi, ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Tapi kalau orang akhlaknya kepada Allah buruk, walau akhlaknya kepada sama manusia baik, maka tidak ada timbangannya di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada bobotnya. Tidak ada bobotnya. Semisal orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, seperti orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, atau menetapkan nama tapi mengingkari sifat-sifat Allah semuanya, seperti orang-orang Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha, ya. Atau termasuk kurang beradab juga orang yang menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat saja tapi mengingkari banyak sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti orang-orang Kullabiyah, Karamiyah, ya, dan kelompok Mu'awwilah, ya. Termasuk merubah-rubah nama dan sifat Allah. Ini adalah orang-orang yang tidak mau mengatakan tentang Allah seperti yang Allah katakan sendiri tentang dirinya dan seperti yang Rasulullah katakan tentang Allah Ta'ala. Maka kita harus mengimani semua nama dan sifat yang Allah tetapkan. Dan ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa di antara nama Allah adalah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Dan di antara sifat Allah Ta'ala adalah sifat Al-Milk, sifat memiliki, menguasai, dan merajai segala sesuatu. Dan sifat Al-Quds, sifat kesucian, dan sifat Al-Izzah, sifat keperkasaan dan kehormatan. Itu termasuk sifat yang wajib kita tetapkan untuk Allah Ta'ala karena Allah menetapkannya, ya. Walillahil izzah, dan hanya milik Allah al-izzah yang hakiki. Kemudian izzah yang nisbi adalah untuk hambanya yang diberi izzah. Kemudian sifat al-hikmah, karena sifat al-izzah ditunjukkan oleh nama Allah Al-Aziz, dan sifat Al-Hikmah ditunjukkan oleh nama Allah Al-Hakim. Karena kullu ismin yadullu ala sifah. Semua nama, setiap nama itu menunjukkan makna yang menunjukkan sifat Allah Ta'ala. Setiap nama Allah mengandung makna yang menunjukkan sifat Dia. Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah. Tapi tidak semua sifat diambil darinya nama. Karena itu sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada nama. Babu as-sifat awsa' min babil asma'. Bab sifat itu lebih luas daripada bab nama, karena setiap nama menunjukkan sifat, tapi tidak setiap sifat diambil darinya nama, ya. Seperti di antara sifat Allah Ta'ala adalah al-ghadab, sifat marah, tapi tidak diambil nama dari sifat itu. Allah tidak punya nama al-ghadib, sang pemarah, tidak, ya. Meskipun jangan sampai ada gambaran di benak kita bahwa marahnya Allah seperti marahnya makhluk,
karena Allah dalam seluruh sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluk. Adapun orang yang menolak sifat-sifat Allah dengan alasan ada keserupaan dengan makhluk atau dengan alasan sifat itu katanya buruk, akhirnya ditolak, akhirnya ditiadakan dari Allah, itu semua karena mereka telah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Setelah diserupakan maka ditolak, setelah diserupakan maka dianggap buruk atau dianggap mengandung kelemahan, kemudian ditolak. Terus setelah menolak, menyerupakan Allah dengan makhluknya lagi. Karena itu orang-orang yang menuduh ahlu sunnah yang menetapkan semua nama dan sifat yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan dengan tuduhan telah menyerupakan Allah dengan makhluk, pengikut manhaj salaf dituduh oleh para penolak sifat, menolak semuanya atau menolak sebagiannya, itu dituduh, ya, ahlu sunnah ini dituduh telah menyerupakan Allah dengan makhluk, dituduh musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk, hanya karena menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Padahal kita dalam menetapkan tidak pernah menyerupakan. Sejak awal menetapkan sudah meyakini bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Marahnya Allah tidak serupa dengan marahnya makhluk. Sifat izzahnya Allah tidak sama dengan izzahnya makhluk. Sifat rahmah kasih sayang Allah tidak serupa dengan sifat rahmah kasih sayangnya makhluk. Sifat hikmahnya Allah tidak serupa dengan hikmahnya makhluk. Tapi mereka tetap menuduh kita musyabbihah, karena mereka sendiri sebenarnya yang musyabbihah. Karena semua yang menolak sifat karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk sehingga menolak sifat, itu sebenarnya menyerupakan Allah dengan makhluk sebelum menolaknya. Syabbahu awalan wa attalu thaniyan wa syabbahu thalithan. Pertama mereka menyerupakan dulu. Masa Allah punya sifat rahmah kasih sayang? Itu kan sifat yang lemah, cenderung kepengaruh dengan yang disayangi. Kalau terlanjur sayang akhirnya ya nggak mau menyiksanya atau dan sebagainya. Akhirnya sifat rahmah dianggap mengandung kelemahan, akhirnya dihilangkan. Ya. Sehingga yang ditetapkan oleh mereka hanya 6 sifat, oleh mereka yang lain 7 sifat, oleh mereka yang sekarang digabung jadi 13 sifat. Ya. Tapi yang tidak paham mengatakan 20 sifat. Padahal kalau dihitung itu 13 sifat. Ya. Sifat rahmah tidak ada di situ, tidak ikut ditetapkan. Padahal itu termasuk sifat yang paling ditonjolkan Allah Ta'ala. Allah dalam memperkenalkan dirinya kepada hambanya supaya dikenali dengan baik, sifat rahmah itu dalam Fatihah saja diulang, dalam nama Ar-Rahman, dalam nama Ar-Rahim. Pada Bismillah disebutkan, di ayat setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim disebut lagi. Ini semua adalah kurang beradab kepada Allah, berani menghilangkan dari Allah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan menghakimi Allah dengan akalnya,
mendahulukan akal di atas wahyu. Hanya karena ngeresnya pikiran setiap kali membaca satu berita dari Allah tentang nama atau sifat, yang tergambar di benaknya adalah keserupaan dengan makhluk, akhirnya ditolak. Maaf, agak ngemper ke situ ya, karena ya serangan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah ya, mengimani nama tapi mengingkari sifat-sifat, banyak sifat Allah, ini gencar pula menuduh kita sebagai golongan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal menyerupakan Allah dengan makhluk walau dalam satu sifat itu termasuk jenis kekafiran. Meskipun kalau kita ketemu orang begitu nggak boleh langsung menvonis kafir, karena kekafiran kalau dilakukan karena takwil, mengingkari nama atau sifat Allah, kalau dasarnya itu syubhat karena kerancuan berpikir sehingga melakukan takwil, itu tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam ya, karena kerancuan berpikir, ketidakfahaman itu ya sesuatu yang dimaafkan atau dimaklumi karena tidak menyengaja secara langsung mengingkari ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih. Baik. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, berkaitan dengan makna Al-Quddus pada haknya Allah Ta'ala. Al-Quddus, kata beliau, Al-Munazzahu min kulli syarrin wa naqsin wa aib. Kama qala ahlu tafsir, huwa tahir min kulli aib, Al-Munazzah amma la yaliku bih. Al-Munazzah min kulli syarrin wa naqsin wa aib, yang disucikan atau maha suci dari segala keburukan, dari segala kekurangan atau ketidaksempurnaan, dan dari segala aib atau cacat. Jadi Allah maha suci dari segala keburukan, dari segala ketidaksempurnaan, dan dari segala cacat dan celah. Sebagaimana para ahlu tafsir mengatakan, kata beliau, Al-Quddus huwa tahir min kulli aib, Al-Munazzah amma la yaliku bih, yaitu yang suci dari segala aib, segala cacat, dan disuci dan maha suci dari segala yang tidak layak baginya. Ini sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab beliau Syifaul Alil, juz 2 halaman 510. Baik, ini sudah isya ya, silahkan adzan dulu, kita lanjutkan. Min atharil iman bihadal ismil karim, termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah yang mulia ini, yakni Al-Quddus. Yang pertama adalah mahabbatu subhanahu wa ta'zimuhu wa ijlaluh, li'annahu subhanahu al-muttasib bi sifatil kamal wal jalal al-munazzah 'ani naqais wal 'uyub, wa man kana hadha wasfuhu fa inna nufus majbulah 'ala hubbihi wa ta'zimihi. Mencintai Allah, mencintai Allah yang maha suci dan mengagungkan Dia dan meluhurkan Dia, karena Allah yang maha suci menyandang sifat-sifat kesempurnaan dan keluhuran, maha suci dari segala sifat kurang dan sifat cela, maha suci dari segala sifat tidak sempurna dan dari segala sifat cela. Dan zat yang sifatnya seperti ini, tentu jiwa manusia yang masih bersih itu
mencintainya dan mengagungkannya. Hati manusia akan mengagungkan dan mencintai siapapun yang mendekati kesempurnaan. Maka ketika tahu bahwa Allah itu maha sempurna, bukan lagi mendekati kesempurnaan, tapi pada puncak kesempurnaan, dan tidak memiliki satupun sifat kurang sempurna. Dalam seluruh sifatnya dia maha sempurna, maha suci dari segala sifat cela. Pasti hati yang normal mencintai dia dan mengagungkan dia. Kemudian perlu diketahui cinta dan pengagungan kepada Allah ketika didasari ketundukan dan kepatuhan kepadanya, maka itulah hakikat ibadah yang sempurna. Kita sholat, puasa, haji, umrah dan sebagainya, zikir, kalau dalam hati kita tidak ada rasa cinta kepada Allah dan tidak ada pengagungan kepada Allah, maka ibadah-ibadah tadi bisa tidak bernilai sama sekali. Bahkan dianggap main-main saja. Karena hakikat ibadah adalah ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhulli wa ta'zim. Puncaknya rasa cinta kepada Allah Ta'ala disertai rasa hina diri di hadapannya serta disertai pengagungan kepadanya. Barang siapa ibadah zahirnya tapi hatinya meremehkan Allah, tidak mengagungkannya, maka tidak ada nilai ibadahnya. Karena hanya zahirnya melakukan ibadah, tapi batinnya tidak beribadah. Karena itu hati kita supaya bisa mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, dan hati kita bisa mencintai Allah dengan cinta yang tertinggi, supaya tidak menyekutukan Allah dalam cinta juga, supaya tidak ada selain Allah yang kita cintai seperti cinta kita kepada Allah, maka mutlak hati kita membutuhkan pengetahuan yang pasti sehingga hati kita tahu dan yakin bahwa Allah memang maha sempurna dalam seluruh sifatnya dan maha suci dari segala sifat buruk, sehingga hati kita mencintainya melebihi segalanya. Karena selain Allah itu pasti walau punya banyak kebaikan, sifat baik, pasti juga punya keburukan, dan pasti tidak suci dari sifat tidak sempurna ya. Meskipun tabiat hati kepada siapapun semakin banyak kebaikan, sifat baiknya semakin dicintai oleh hati kita. Semakin banyak sifat buruknya semakin tidak dicintai oleh hati kita. Itu tabiat hati kita. Kalau hati kita belum mencintai Allah melebihi segalanya dan belum mengagungkan Allah seagung-agungnya, pertanda hati kita ini belum mengenal Allah dengan baik dan belum meyakini bahwa Allah Ta'ala benar-benar Al-Quddus yang maha suci dari segala keburukan ya. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Quddus adalah tanzihuhu subhanahu fi aqwalihi wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi an kulli naqsin wa aib wa ta'abbud lahu subhanahu bidzalik. Memahasucikan Allah dari memahasucikan Allah Ta'ala dalam perkataan-perkataannya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam seluruh namanya dan sifatnya, dari segala ketidaksempurnaan dan dari segala keburukan atau cacat, dan beribadah kepada Allah dengan hal itu,
dengan ibadah batin terutama. Karena inilah memahasucikan Allah Ta'ala itu banyak ragamnya atau banyak bentuknya yang semuanya harus kita upayakan untuk dilakukan sebagai bentuk zikir yang hakiki kepada Allah, zikir tanzih, memahasucikan Allah. Yang pertama di antara gambaran tanzih, memahasucikan Allah adalah itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi atau atsbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna wa sifatil ula wa tanzihu subhanahu an musyahabati ahadin min khalqihi fi dzalik. Menetapkan untuk Allah seluruh nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang Rasulullah tetapkan untuk Allah Ta'ala berupa nama-nama terbaiknya dan sifat-sifat tertingginya, dan memahasucikan Allah dari sifat menyerupai seorang pun dari makhluknya dalam nama dan sifat itu. Dan keyakinan hati seperti itu adalah qaulul qalb, ucapan hati yang benar perihal Allah Ta'ala. Dan akidah itu bagian dari rukun iman yang pertama. Karena rukun iman yang pertama, yang itu adalah pokoknya rukun iman, yang rukun iman 6 itu adalah pilar-pilar pokok keimanan. Jadi keimanan itu bagiannya lebih dari 70 bagian. Dari 70 bagian ajaran iman, yang pokok itu ada 6. Ya, yang pokok itu ada 6, yakni rukun iman yang 6. Dan dari rukun iman yang 6 itu, yang paling pokok adalah iman kepada Allah, yakni rukun iman yang pertama. Dan rukun iman yang pertama itu terwujud hanya dengan mengimani 4 perkara, yakni mengimani adanya Allah dan mendudukkan Allah sesuai kedudukannya, yakni meyakini kedudukannya seperti yang Allah dan Rasul beritakan. Dan yang kedua, mengimani hanya Allah yang memiliki perbuatan rububiyah, perbuatan ketuhanan, baik yang berjenis mencipta, menguasai atau mengatur apapun di alam raya ini. Dan yang ketiga, mengimani bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, yakni mengimani uluhiyah Allah, mengimani tafarrudillah bi uluhiyati. Allah itu bersendirian dalam hak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk diibadahi, untuk disembah. Dan yang keempat, mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan meyakini dalam nama dan sifat tidak ada yang serupa dengan makhluknya, walau dalam satu sifat pun. Ya. Memahasucikan Allah dengan menetapkan seluruh sifat kesempurnaan baginya yang telah Allah dan Rasul tetapkan untuk Allah, dan memahasucikan Allah dari segala penyerupaan dengan makhluknya walau dalam satu sifat, itu adalah termasuk bentuk takdis, memahasucikan Allah Ta'ala. Kemudian tanzihullah azza wa jalla anis syarik wal andad was sahibah wal walad, memahasucikan Allah Ta'ala dari segala sekutu, bahwa Allah dalam hak-haknya tidak ada yang menyekutui. Tidak ada tandingan baginya. Memahasucikan Allah dari segala tandingan, memahasucikan Allah dari istri, karena Allah tidak membutuhkan istri. Memahasucikan Allah dari anak, karena Allah tidak membutuhkan anak.
Fahuwallahul wahidul ahad, al-fardus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah adalah esa, satu, bersendirian, terpisah dengan semua makhluknya, tidak menempati ciptaannya dan tidak ditempati oleh ciptaannya, terpisah dengan seluruh ciptaannya. Dan dia yang benar dengan sebagai zat yang benar untuk dituju dengan segala hajat dan segala harapan, yang dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya atau setara dengannya, walau dalam satu sifat pun tidak ada yang serupa dengannya. Jamaah sekalian, itulah keyakinan yang harus selalu kokoh di dalam hati dan kita bawa sampai mati, sampai menghadap Allah Ta'ala. Dan keyakinan itu adalah qaulul qalb, ucapan hati, dan itu ibadah yang terbesar, ibadah yang terbesar. Karena itu akidah, keyakinan hati, yang itu ucapan hati, itu adalah pondasinya seluruh agama ini, yakni seluruh ajaran dalam agama Islam ini. Pondasinya adalah akidah. Akidah terutama rukun iman yang 6, dan paling utamanya adalah iman kepada Allah, yang di situ ada tauhid. Karena orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu berarti musyrik. Orang yang meyakini ada yang setara dengan Allah berarti musyrik, atau meyakini ada makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah walau dalam satu sifat, maka musyrik sudah. Dan orang musyrik itu amalnya semuanya hapus. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah. Seandainya mereka para nabi berbuat syirik, pasti hapus dari mereka semua apa yang mereka amalkan. Jadi semua nabi seandainya berbuat syirik, kata Allah, hapus semua amal mereka. Apalagi selain nabi yang amalnya sedikit, kualitas amalnya minim. Ya. Dan termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Quddus adalah tanzihu subhanahu an kulli an ayyakuna fi khalqihi aw amrihi abathun wa suda. Memahasucikan Allah Ta'ala dari perbuatan mencipta atau memerintah yang mengandung kesia-siaan. Allah tidak pernah mencipta makhluk apapun itu sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Allah mencipta nyamuk, banyak sekali hikmahnya. Allah menciptakan virus, banyak sekali hikmahnya. Allah menciptakan kuman, menciptakan bakteri, banyak sekali hikmahnya. Dan maslahat ciptaan-ciptaan itu semuanya untuk manusia, atau yang kebanyakannya untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh apa yang di bumi ini untuk kalian manusia. Hikmahnya itu banyak. Walau ada mudarat yang Allah berikan sebab sebagian ciptaannya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Kalau tidak ada yang sakit karena Allah tidak menciptakan penyakit, tentu manusia ini tidak karu-karuan. Ya. Pada sombong semua, dan rusaklah kehidupan karena saling menyombongkan diri. Selain misalnya mulai besok Allah meniadakan penyakit, semua virus disirnakan, dan Allah kuasa untuk itu. Semua kuman disirnakan, semua bakteri yang merugikan disirnakan. Allah kuasa dalam sekejap menyirnakan. Tapi ya sudah, dokter nangis, ya kan? Karena tidak ada lagi yang pasien datang, rumah sakit tutup semua.
puluhan ribu bahkan ratusan ribu pegawai rumah sakit se-Indonesia PHK semua, apotek tutup semua, pabrik obat tutup semua, ya. Terus orang sombong semua. Ya. Susah malahnya, nggak ada yang sakit, susah manusia secara makro. Ya. Dan orang semakin merasa tidak membutuhkan Allah, padahal orang sakit itu ya akhirnya sadar. Banyak orang sombong akhirnya kena sakit, akhirnya sadar. Banyak ahli maksiat karena ditegur oleh Allah dengan sakit, akhirnya tobat. Jadi Allah Maha Suci dari berbuat yang sia-sia, dari memerintah, baik perintah kauni yang kun fayakun terjadi, atau perintah syar'i dalam Quran ataupun melalui lisan Rasulnya, tidak ada yang sia-sia. Semuanya penuh hikmah dan semuanya untuk kebaikan kita. Bal kullu khalqih wa amrih an ilmin wa hikmatin wa izzatin wa rahmah. Bahkan setiap penciptaan yang dia lakukan atau setiap perintah yang dia tetapkan, itu semua atas dasar ilmu yang sempurna, pengetahuan yang sempurna, sifat hikmah yang sempurna, dan sifat izzah, keperkasaan yang sempurna sehingga tidak ada yang bisa menghalangi, dan sifat kasih sayang yang sempurna. Kalau Allah merintah kita, itu karena kita membutuhkan perintah itu, karena Allah sayang kepada kita. Kalau Allah melarang kita dari sesuatu, karena kasih sayangnya. Karena kalau itu tidak dilarang, itu merusak kebahagiaan dunia maupun akhirat kita, merusak kehidupan, merusak keseimbangan dalam hidup. Karena semua yang dilarang Allah itu memang kalau toh ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar bagi zahir batin dunia akhirat manusia. Ya. Semua yang diperintahkan Allah walau mungkin dirasa ada mudaratnya, tapi manfaatnya kita butuhkan untuk zahir batin kita, untuk dunia akhirat kita. Kemudian yang keempat, termasuk bentuk tanzih kepada Allah Ta'ala, takdis, pengkultusan kepada Allah, memahasucikan Allah adalah at-tahakum ila syar'ih subhanahu wal hukmu bih war ridha bihukmih, mencari hukum itu kepada syariat Allah dan berhukum, kalau jadi hakim menghukumi dengan hukum Allah dan selalu ridha kepada hukum Allah, wa taslim lahu, dan tunduk patuh kepada hukum Allah. Kenapa? Karena orang yang menolak hukum Allah, tidak mau berhukum kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, karena memandang ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, itu berarti belum memahasucikan Allah dari ketidaksempurnaan. Berarti secara enggak langsung menuduh pengetahuan Allah tentang hukum itu masih kalah dengan manusia. Pengetahuan Allah tentang kemaslahatan, apa yang paling maslahat untuk manusia, itu masih kalah dengan manusia. Berarti tidak memasucikan Allah dari ketidaksempurnaan. Berarti menuduh Allah belum sempurna dalam hukum, dalam membuat hukum. Karena itu barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, kok meyakini bahwa hukum selain Allah yang dia gunakan lebih baik dari hukum Allah, maka kafir. Kafir. Tapi kalau dia masih meyakini sebenarnya hukum Allah yang lebih baik, cuman gimana ya,
kondisi yang belum memungkinkan dan sebagainya, maka dia imma zalim wa imma fasik. Ada kalanya hakim itu zalim di sisi Allah sebagai orang zalim, atau orang fasik, orang durhaka. Tidak kafir, belum kafir, tapi bahaya. Orang zalim itu juga diancam dengan siksa. Orang fasik juga. Dan fasik kalau terus-terusan juga bisa menyebabkan Allah tidak lagi mau menunjukinya. Karena ancaman dalam Quran sering Allah sampaikan, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak mau menunjuki orang yang fasik. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika nyimpang terus, maka Allah sekalian menyesatkan hati mereka. Ya, jadi juga bahaya. Kalau hukum yang dia gunakan lebih berat daripada hukum Allah, berarti zalim. Kalau hukum yang dia gunakan lebih ringan daripada hukum Allah, maka fasik. Ya. Karena itu, kenapa kita harus ridho dengan hukum Allah dan selalu mencari hukum Allah, berhukum kepada hukum Allah? Dan kalau menghukumi juga dengan hukum Allah, karena kita yakin Allah Maha tahu dari tentang apa yang paling maslahat untuk kita, dan Allah Maha suci dari ketidaksempurnaan, termasuk dalam menetapkan hukum, segala hukum. Kemudian yang kelima, al-bu'du an dhannis su' bi rabbil alamin. Menjauhi buruk sangka kepada Allah, pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Ya. Karena Allah Ta'ala Maha suci dari keburukan, Maha suci dari ketidaksempurnaan. Sementara buruk sangka kepada Allah itu berarti belum menganggap Allah itu Maha suci dari kesalahan, dari keburukan, dari kekurangan, dari ketidaksempurnaan. Dan Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang suka berburuk sangka kepada Allah. Allah katakan dalam surat Al-Fatah ayat 6, adh-dhanina billahi dhannas sau' alaihim dairatus sau' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa addalahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang sering berprasangka buruk kepada Allah, atas mereka ada giliran keburukan, yakni akan Allah timpa keburukan, dan Allah pun murka kepada mereka, dan Allah menjauhkan mereka dari kasih sayangnya, yakni melaknat mereka, dan Allah menyiapkan untuk mereka jahanam, dan alangkah buruknya jahanam sebagai tempat kembali buat mereka. Gara-gara punya amalan hati yang salah kepada Allah, berupa buruk sangka kepada Allah, ada berapa yang Allah hancamkan kepada orang begitu? Akan terkena musibah buruk. Satu, Allah murka kepada orang-orang yang berburuk sangka padanya itu. Dua, Allah melaknat mereka, orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah. Tiga, yakni dilaknat itu dijauhkan dari kasih sayangnya, dan Allah siapi jahanam. Empat, semuanya berat, ya, semuanya mengerikan. Fakullu dhannin la yaliku bihamdi wa hikmati wa rahmati wa ilmi fahuwa su'udhan billah. Maka semua prasangka yang tidak sesuai dengan kemahaterpujiannya Allah, tidak sesuai dengan sifat hikmahnya Allah, tidak sesuai dengan sifat kasih sayangnya Allah, tidak sesuai dengan sifat pengetahuan Allah yang sempurna, yakni berprasangka Allah itu tidak terpuji, atau masih melakukan sesuatu yang enggak terpuji, atau menganggap Allah itu kadang menetapkan hal yang sia-sia yang enggak berguna, atau berburuk sangka berupa prasangka bahwa Allah itu
tidak sayang kepada sebagian hambanya, atau menyangka Allah tidak tahu ini dan itu yang kita sembunyikan, maka semuanya itu adalah buruk sangka kepada Allah, dan itu berarti menuduh Allah itu tidak maha suci dari ketidaksempurnaan tadi. Berarti belum memahasucikan Allah dari ketidaksempurnaan. Berarti belum mengimani Al-Quddus dengan baik. Dan itu bahaya, berat konsekuensinya. Jamaah sekalian yang semoga saya hormati Allah, kiranya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dari apa yang kita kaji dan memberikan kepada kita tambahan iman, ya, kepada Dia dan kepada seluruh apa yang Dia kabarkan, dan semoga ucapan hati kita itu benar-benar sesuai berita Allah dan Rasulnya, dan semoga hati kita semakin mencintai Allah dan memurnikan harapan hanya kepadanya, takut hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya, dan bersandar menyandarkan segala sesuatu hanya kepadanya. Dan mudah-mudahan hati kita juga selalu berbaik sangka kepadanya dan bersih dari buruk sangka kepadanya. Semoga hati kita selalu ridho kepada Allah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam raya, dan juga ridho kepadanya sebagai satu-satunya sembahan kita, dan ridho kepadanya dengan seluruh apapun yang ditetapkan untuk kita. Dan semoga dengan itu kita menjadi hamba yang diridai Allah Ta'ala, dan nantinya sewaktu-waktu dipanggil olehnya kita menjadi hamba yang radiyatan mardiyah, yang jiwanya itu ridho dan diridhoi. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.